Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini kita dapat motor Supra 125 ya. Jadi kendalanya itu suara kasar pada rantai temeng. Memang udah jelas nih rantai temeng yang bunyi. Tapi teman-teman, jadi kali ini kita harus bisa, bukan mengakali lah ya, tapi kita harus bisa menstel ya, karena keadaan sekarang ini yang tidak memungkinkan. Jadi kita harus setel, jangan langsung dikit-dikit ganti ya. Jadi di sini kita hidupkan dulu ya motornya teman-teman. Kita hidupkan dulu motornya. Jadi teman-teman tuh bisa dengar suaranya ya. Jadi bisa didengar suaranya, jadi nggak langsung harus dikit itu kita ganti, dikit-dikit kita ganti ya, karena keadaan pun seperti ini, maklumlah ekonomi agak apa ya. Jadi kita bukan mengakali, tapi kita untuk cara mengatasi ya. Oke, kita tes dulu hidupkan. Nah ini suaranya udah kasar ya, udah cek. Kalau dingin lebih kasar lagi ya teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa bukan mengakali ya, tapi cara kita menyetel ya. Nah, karena sekarang ini uang sangat payah ya. Jadi jangan dikit-dikit kita langsung ganti dulu, kita langsung tes setel dulu ya. Oke, kita matikan mesinnya, kita langsung di sini bisa kita lihat ada namanya tensioner ya. Ini tensioner temeng ya, kita buka ya. Oke, sebelum kita buka guys, jadi jangan lupa di subscribe, di share, dan di like ya videonya. Jadi jangan lupa juga di follow TikTok kita ya, ada Cisuba Motor juga namanya ya. Jadi jangan lupa di follow ya, di situ bagian masalah-masalah Honda juga ya. Ra, telepon Ra. Oke, ini ada selang ais ya. Ini namanya selang ais, selang buangan dari knalpot. Kita harus lepaskan biar gampang ya cara bukanya. Tang ya. Tang. Oke, ini ada kelam, kita lepaskan dulu kelamnya. Nah, ini supaya lebih enak ya kita kerjanya, dan bautnya pun nampak. Oke, ini namanya tensioner ya. Ini alat penyetelan temengnya. Dia nggak bisa kita setel karena kenapa? Dia setelannya otomatis ya. Tapi ini kita harus bisa bagaimana temeng ini tidak bunyi ya, ataupun rantai keteng ini tidak bunyi. Udah kita lepaskan. Kita akan lihat apakah tensioner ini bekerja dengan maksimal ataupun sudah bekerja maksimal tapi rantai ketengnya sudah kendor. Nah, ini bisa dilihat nih, ini nggak ada sama sekali tahanan ya, nggak ada sama sekali tahanannya lagi. Oke, udah lanjut kita buka seperti ini. Kita tes dulu apakah tensionernya itu bekerja. Ya. Tensionernya masih bekerja ya teman-teman, masih oke ya, masih oke nih tensionernya. Ini kita kunci ya, kita kunci seperti ini. Nah, ini kan ini posisi pendek ya, ini kita lepaskan. Nah, berarti tensioner ini masih bekerja. Memang rantai temengnya itu udah kendor ataupun sudah memang layak ganti. Tapi di sini kita nggak usah ganti dulu ya, karena ya dananya habis itu pun ya, kadang-kadang kalau udah kita buat nanti caranya, kalau memang nggak bisa barulah kita ganti ya, karena semua itu pakai faktor uang ya. Jadi kita tes ya, ini tensioner udah habis nekan, kita tes tekan. Nah, ini nggak ada nekan lagi ya. Oke, langsung aja kita cara mengatasinya. Di sini kita harus pasang mur ataupun baut boleh juga, kalau enggak per pun boleh juga, per dimasukin kemari boleh juga, yang kira-kira kecil kemari ya, itu lebih aman juga, nggak masalah juga, jangan terlalu kencang pernya. Tapi di sini kita akalin dulu pakai mur ya, mur di sini kita buat ya. Oke, kita jeda dulu video sebentar.
Oke teman-teman, ini kan ada pengamannya, ada tutupnya nih ya. Kita langsung buka dulu. Ini ada namanya kelam ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini kelam ini udah kita lepas ya. Kadang-kadang kan kemungkinan di tempat teman-teman tuh nggak ada bengkel las ya, ataupun bengkel untuk menimpa. Ini biasanya mur 12 kita timpa, kita las. Tapi ini kita gunakan mur 12 saja, jangan terlalu panjang deratnya, dimasukkan ke dalam ini nanti ya. Oke bosku, oke teman-teman, jadi ini udah kita buka ya tadi. Kita nggak usah gunakan kita las. Kadang-kadang kan per ini sudah kurang nekan ya, ataupun tensionernya kurang nekan. Jadi teman-teman tuh gunakan per yang ini kecil ya. Nah, ini per kecil. Jadi yang kira-kira itu pas masuk ke mari ya. Nah nih gini, ini udah cukup nih ukurannya, nggak usah dipotong-potong lagi. Dan pernya pun agak lembek ya. Jangan terlalu keras ya. Jadi ini udah sedang nih ya. Jadi langsung di kayak gini kan, masukkan, langsung pasang ke dalam. Ini udah pas ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah, ini udah pas. Jadi ini udah kita pasang per. Jadi nggak usah di apa lagi. Oh ini apa nih? Kita lupa pasang packingnya dulu ya. Karena tadi kita lupa pasang packingnya teman-teman. Nanti takutnya rembes oli ya. Kita langsung pasang. Nanti kalau teman-teman tuh gunakan per yang terlalu keras, memang sih nggak masalah. Cuman nanti roll temengnya itu akan patah. Dia nggak boleh ya. Jadi pernya yang sedang aja ya. Jadi jangan dikit-dikit diganti, dikit-dikit diganti ya. Itu apa nah? Kalau untuk daya tahan ya, biasa teman-teman nih kita udah sering banget ya gunakannya. Kalau daya tahannya ya sama lah. Tahan juga sampai motornya pun berasap nanti, biasanya nggak apa-apa tuh. Oke, sudah selesai ya. Kita pastikan di sini ini udah berfungsi. Memang sih ini aneh. Nah, ini berfungsi. Karena dia nggak melalui pakai tadi lagi ya. Biarpun ini nanti ke depannya ini nggak berfungsi, tetap tensioner berfungsi karena kita gunakan di luar setelannya pernya. Oke teman-teman, nih suara angin aisnya ya, kita tutup aja gini. Ini suara udah kayak baru lagi ya. Ini kita pasang dulu selangnya. Nah, udah aman ya. Oke ya, jadi jangan langsung diganti terus ya. Jadi ikuti cara-cara kita dulu ya. Nah ini udah aman, nggak bunyi lagi sama sekali, udah aman. Karena tadi posisi tensioner itu, ini posisi tensioner, jadi tidak cukup lagi untuk menekan ke roll temeng. Makanya temeng itu kendor ya. Nah, jadi ketika sudah kita pasang per tadi, dia akan menekan lebih jauh, otomatis roll temeng itu menekan. Oke, salam dari bengkel Sisuba Motor. Saya di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.